saya Septi Claudia Silviana Belianti, NIM 21103210444. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ketahanan pangan menuju Indonesia sehat untuk memenuhi tugas ketahanan pangan. Yang pertama yaitu definisi ketahanan pangan. Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 17 Tahun 2015. Ketahanan pangan dan gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selanjutnya, muncul kata-kata mengapa ketahanan pangan itu penting. Ketahanan pangan dapat dikatakan penting karena ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan. Pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia, sehingga pangan sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya adalah upaya pemenuhan pangan di Indonesia yang harus dilakukan pemerintah maupun individu. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan sudah dilakukan oleh pemerintah maupun individu, dimulai dengan usaha revolusi hijau yang digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia, terutama produksi beras. Kemudian dilanjutkan dengan revolusi biru dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dalam hal pangan, terutama kebutuhan protein yang berasal dari hayati laut, jenis hewan maupun protista. Selain kedua usaha di atas, upaya terus dilakukan pencarian bibit yang unggul merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas yang pertanian dengan teknologi rekayasa genetika. Selanjutnya adalah semua upaya pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan yang melingkupi 5 aspek atau konsep utama, yaitu yang pertama yaitu ketersediaan pangan, yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara, baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan, maupun bantuan pangan. Yang kedua yaitu akses pangan, yaitu kemampuan semua rumah tangga atau individu dalam bersumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik, dan sosial. Yang ketiga adalah penyerapan pangan, yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan yang sehat meliputi kebutuhan energi dan gizi, air, dan kesehatan lingkungan. Yang keempat adalah stabilitas pangan, merupakan dimensi waktu dari ketahanan pangan yang terbagi dalam kerawanan pangan kronis dan kerawanan pangan sementara. Yang kelima adalah status gizi, adalah ketahanan pangan yang merupakan cerminan dari kualitas hidup seseorang maupun status gizi ini diukur dalam angka harapan hidup, tingkat gizi balita maupun kematian bayi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.